Asaniyah itu yang kedua, tugas yang kedua. Iza huyiral mar'u bainal azani wal imamah. Kalau seseorang itu disuruh milih antara azan dan jadi imam, fayan bagi ayyahtarol imamah, maka seyogianya dia memilih untuk jadi imam. Fa inna likulli wahidin minhuma fadlan, maka sesungguhnya tiap-tiap satu dari azan dan imam menjadi imam itu ada keutamaan. Walakinnal jam'u makruhun, akan tetapi mengumpulkan dia yang azan, dia yang qomat, dia yang jadi imam, itu namanya al-jam'u. Itu dia yang azan, dia juga yang imamin, itu namanya al-jam'u. Makruhun itu sifatnya adalah makruh. Bal yang bagi ayyakunal imamu ghairal muazzin, jadi seyogianya yang jadi imam itu ghairal muazzin, bukan orang yang azan, bukan orang yang azan. Wa in ta'azzara jam'u fal imama aula, kalau memang jadi berhalangan mengumpulkan itu, maka imam menjadi imam aula, itu lebih utama. Jadi ada pendapat mengatakan kalau Anda disuruh milih jadi azan atau jadi imam, maka yang paling afdol adalah jadi imam. Itu satu pendapat kata Imam Ghazali di sini. Wa qad qailuna, dan sungguh orang-orang berkata al-azanu aula, milih azan itu lebih utama. Jadi kalau suruh milih azan atau jadi imam, pendapat yang lain kata Imam Ghazali, azan itu memilih azan lebih utama. Kenapa? Lima naqalnahu min fadilatil azan, karena ada banyak hadis yang sudah kami nukil di kitab di bab pembahasan sebelumnya tentang fadilahnya azan. Walikaulihi, dan karena sabdanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al imanu dominun wal muazzinu mu'tamanun. Seorang imam itu domin, imam itu adalah orang yang menanggung. Wal muazzin mu'tamanun, dan orang yang muazzin adalah orang yang dipegang amanahnya. Imam orang yang menanggung, sedangkan muazzin adalah orang yang dipegang amanahnya. Faqalu, maka mereka berkata, fiha, di dalam imamah, di dalam menjadi imam, khotorud doman, ada bahaya penanggungan. Kalau jadi azan, kalau jadi muazzin, nggak ada tanggungan apa-apa, nggak menanggung apa-apa jadi muazzin itu. Jadi cuma azan aja, dia harus orang yang terpercaya, dipegang amanahnya. Maksudnya pegang amanahnya apa? Jangan belum waktunya maghrib udah azan misalnya gitu. Itu kan orang yang dipegang amanahnya, yang dia azan pada waktunya. Tapi kalau jadi imam, dia doman, dia harus menjadi menanggung dia harus menanggung beban jamaah itu. Jadi sebenarnya kalau orang ngerti bagaimana tanggungan jadi imam, gak ada rasanya orang yang mau jodorin diri jadi imam taraweh gitu. Tapi kan rasanya banyak kita dengar ada orang maksudnya itu jadwal jadi imam di musola sini, menawarkan dirinya untuk menjadi imam. Kalau kata Imam Ghazali, kalau ngerti gimana domanul imam, tanggungan seorang imam itu, ngeri dia, waspada dia, nggak mau dia sembarangan gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al imamu aminun, seorang imam itu adalah orang yang terpercaya. Fa iza raka'a farka'u, kalau imam ruku maka kalian rukulah. Wa iza sajada fasjudu, kalau dia sujud maka sujudlah. Dalam hadis yang lain dikatakan, fa in atamma falahu walahum. Dalam hadis yang lain dikatakan, kalau seorang imam itu sempurna sholatnya, falahu walahum, maka pahalanya bagi dirinya dan juga bagi jamaahnya. Dia melakukan jamaah, mengimami sholat, sempurna sholatnya, maka pahalanya bagi seorang imam dan juga bagi jamaahnya. Tapi fa'in wa innakoso fa'alaihi la alaihim, kalau imamnya ini kurang,
kurang khusyuk, kurang segala macam, maka ditanggung sendiri oleh imam, tapi makmum tidak ikut menanggung. Itu apa kata baginda Nabi seperti itu bagi orang-orang yang mengimami. Dalam hadis yang lain dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda dan berdoa, Allahumma arsidil a'immah waghfir lil muazzinin. Ya Allah, berilah petunjuk bagi seorang imam, bagi para imam, dan ampunilah bagi orang yang azan. Bagi imam, Nabi doanya berilah petunjuk kepada mereka. Bagi muazzin, ampunilah dosa mereka. Maka dari sini wal maghfirah aula bit tolak. Ampunan itu lebih utama untuk diminta. Fa inna rusda yuradu lil maghfirah. Karena sesungguhnya petunjuk yang dimaksudkan adalah ampunan. Nah, dari hadis ini maka disimpulkan kata Imam Ghazali, orang-orang mengatakan dari hadis ini maka dianggap bahwa kalau disuruh milih azan atau imam, maka milihlah azan. Jadi Al-Ghazali ngambil dua pendapat. Yang pertama tadi imam lebih utama, tapi ada juga yang mengatakan azan yang lebih utama. Lalu kata Imam Ghazali, beliau sendiri apa yang dipegang? Mereka itu apa? Mereka itu apa namanya? Kata Al-Ghazali sendiri, yang menurut Al-Ghazali kuat ini yang mana? Was-shahihu annal imamata afdalu. Yang benar kata Al-Ghazali, di antara dua pendapat kata Imam Ghazali, yang benar bahwasanya annal imamata afdol, bahwasanya imam menjadi imam itu lebih utama. Kata Al-Ghazali, mana yang lebih utama, milih azan atau jadi imam? Kata Al-Ghazali, yang lebih utama, yang benar adalah menjadi imam. Kenapa? Izwazoba alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hal itu menjadi imam itu sesuatu yang sudah dibiasakan oleh baginda Rasul, wa Abu Bakar, wa Umar radhiyallahu anhuma wal a'immah ba'dahum. Abu Bakar juga membiasakan diri jadi imam, Umar juga sama, para imam-imam setelah mereka juga sama. Mereka semua tetap menjadi imam sholat. Ma'am iya kata Al-Ghazali, fiha khotorud doman. Iya, di dalam menjadi imam memang ada bahaya tanggungan, tapi wal fadilatu ma'al khotor. Yang namanya keutamaan pasti diselingi, dibarengi dengan sesuatu yang sifatnya bahaya. Semakin tinggi sesuatu kan pasti semakin banyak risikonya, ya kan? Semakin dia punya fadilah yang lebih tinggi, maka dia pasti punya banyak konsekuensinya, punya banyak kotornya. Nah, menjadi imam tentu saja tinggi, tapi tentu saja dia punya khotorut, punya banyak bahaya, punya banyak resikonya. Kenapa? Karena keutamaan itu dibarengi dengan sesuatu yang sifatnya resiko, bahaya. Anda kalau pengen jadi orang biasa aja mah nggak ada resiko apa-apa, nggak ada bahaya apa-apa. Ada jadi RT mulai, jadi RW mulai, jadi wali kota mulai, jadi presiden. Semakin Anda tinggi derajatnya, keutamaannya, maka Anda pasti punya tanggungan juga yang lebih besar. Kama anna rutbatal imarah afdolu. Sebagaimana derajatnya penguasa itu lebih utama. Likaulihi, karena sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyaumin min sultanin adilin afdalu min ibadati sab'ina sanah. Satu hari bagi penguasa yang adil, satu hari saja itu lebih utama daripada beribadah 70 tahun. Bagi penguasa, dia melakukan sehari saja. Nih ada penguasanya adil. Bagi dia, untuk dia, sehari saja bagi dia itu lebih utama daripada ibadahnya dia 70 tahun. Berarti apa? Berarti
terhadap rakyatnya itu lebih utama ketimbang dia sholat, dia puasa sunnah, dia sholat sunnah segala macam atau ibadah selama 70 tahun. Tapi kan jadi sultanul adil ini khotorud doman, penuh dengan waspada, tanggungan. Jadi penguasa itu kan domannya tinggi gitu. Tanggungannya kan tinggi, resikonya juga tinggi. Jadi kata Ghazali, iya, meskipun jadi imam itu ada tanggungan, ada bahaya tanggungan, tapi menjadi imam lebih utama daripada azan. Nah, dari situlah walizalika wajabat taqdimul afdal wal aqwa. Dari situlah, karena itulah maka wajib mendahulukan yang lebih afdal dan yang lebih faqih. Bagi siapa? Bagi seorang imam. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, a'immatukum sufaha'ukum. Para imam kalian adalah sufaha'ukum, orang-orang yang memberi pertolongan terhadap kalian. Qala, atau dalam sabda Nabi yang lain, wafdukum ilallah. Imam itu adalah wafdukum ilallah, utusan kalian terhadap Allah. Fa in aradtum an tuzakku salatakum faqaddimu hiyarakum. Kalau kamu ingin salatmu ini bersih, kalau kamu ingin kalian ini membersihkan diri terhadap salat kalian ini pengen baik, pengen bersih, pengen bagus, faqaddimu hiyarakum. Majukanlah yang jadi imam itu orang terpilih kalian. Kalau sholatmu ini pengen baik, pengen bersih, pengen bagus, faqaddimu hiyarakum. Majukanlah jadi imam hiyarakum, orang-orang pilihan kalian. Itu suruh maju. Jangan orang biasa yang suruh maju, tapi orang pilihan. Maka bermakmum dengan seorang pilihan, dia ikut membersihkan sholat kita. Itulah mengapa kemudian kita ingin sekali menjadi makmum dari seorang imam yang alim, yang faqih. Kenapa? Karena bisa membuat sholat kita menjadi bersih, menjadi baik, gitu ya. Nah, itu yang kedua, tugas seorang imam. Jadi tugas seorang imam yang kedua tadi, dia memilih mana, lu azan apa imam? Ya, lu pilih, jangan dua-duanya nih. Lu yang azan, lu yang imam gitu ya. Pilih yang mana nih? Lu yang azan, gue yang imam, atau lu gue yang imam, gue yang azan, gue yang imam. Kalau disuruh milih itu, pilihlah yang jadi imam. Meskipun tanggungannya adalah tinggi. Tapi jangan kepedean. Mereka dibilangin, jangan kepedean. Anda harus tahu syarat-syarat keimamannya. Jangan ngambil fadilahnya doang, tapi harus ngerti apakah syarat-syaratnya jadi imam yang tadi beberapa sudah disampaikan.